Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelita Berginting dengan NIM 2105096030 dari kelas BKA tahun 2021. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai layanan bimbingan klasikal untuk anak kelas 10, yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media sosial itu sendiri. Jadi, media sosial itu merupakan media online yang digunakan untuk berbagi informasi serta menciptakan isi seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual agar lebih mudah dalam mengkomunikasikan tanpa harus bertatap muka dan meminimalisir terjadinya kendala yang akan dialami seperti keterbatasan tempat dan waktu. Lalu menurut Rustam dan kawan-kawan mengatakan bahwa media sosial itu merupakan media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi seperti yang tadi saya sebutkan, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial juga sering disebut sebagai sosial media, di mana itu merupakan sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Baik, yang berikutnya itu mengenai fungsi media sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah sebagai wadah berkomunikasi. Jadi fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial itu pada awalnya hanya berfokus pada membangun ekosistem komunikasi yang baik bagi para penggunanya. Namun, seiring dengan berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh belahan dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Lalu media sosial juga telah berhasil membangun komunikasi yang baik tanpa mengenal batas waktu dan jarak atau tempat. Baik, yang kedua itu sebagai wadah pengembangan karakter. Di fungsi yang kedua ini, sosial media atau media sosial itu branding, ya. Setelah berhasil membangun tempat berkumpul untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial harus selalu berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Branding sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Untuk melakukan branding sendiri pun juga penggunanya biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial sehingga menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Hal ini yang menjadikan akun media sosial itu seperti dunia nyata karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Baik, jadi fungsi yang ketiga itu yakni sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis, di mana fungsi yang ketiga ini sebagai wadah untuk melakukan bisnis atau usaha, yang mana setelah berhasil menyediakan komunikasi dan branding, sosial media perlahan berkembang sehingga membuat setiap penggunanya dapat membangun sebuah usaha dalam jaringan atau online. Sebagai tempat yang terbuka selama 24 jam, tentu media sosial itu terbukti sangat memudahkan penggunanya untuk membangun suatu bisnis secara maya. Hal ini diprediksi memiliki banyak potensi untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan dunia nyata. Baik, jadi fungsi yang terakhir yakni fungsi yang keempat dari media sosial sendiri yakni sebagai tempat untuk melakukan marketing atau pemasaran, di mana sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia. Sekarang ini media sosial itu berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Cara ini itu terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan para pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya.
ya. Jadi ini adalah beberapa fungsi dari media sosial sendiri di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk para pebisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Jadi untuk sekedar pengantar bahwa etika itu berasal dari kata etikus dan dalam bahasa Yunani disebut etikos, yaitu kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Jadi etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Baik, etika yang pertama yakni menggunakan kata-kata yang sopan dan santun saat berinteraksi dengan orang lain via jaring sosial. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar-benar diperhatikan sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, itu menggunakan bahasa yang sopan dan layak, serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang yang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, kita itu telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula agar tidak menimbulkan kesalahpahaman seperti itu. Baik, etika yang berikutnya itu yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain tanpa mencerca dan tanpa mengadakan sikap merendahkan orang lain. Ya, jadi yang berikutnya itu yang ketiga, tidak menggunakan kata provokatif, porno, dan sara. Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara serta pornografi pada jejaring sosial. Hal-hal yang berguna itu lebih baik untuk disebar dan itu juga tidak akan menimbulkan konflik antar sesama. Lalu hindari juga mengupload foto-foto kekerasan seperti korban kekerasan, lalu foto kecelakaan lalu lintas mungkin, lalu foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan kita menambah kesedihan para korban misalnya, ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, tidak menyebarkan berita palsu atau hoax dengan sumber yang tidak jelas. Nah, kita itu diharapkan untuk selalu waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang mungkin menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan untuk bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, maka hal tersebut menuntut kita agar lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila kita ingin menyebarkan informasi, tentu alangkah bijaknya jika kita itu melakukan pengecekan terlebih dahulu agar informasi yang kita dapat itu teruji kebenarannya, seperti itu. Baik, yang berikutnya itu adalah tidak mencuri ataupun mengcopy paste artikel, gambar yang yang diciptakan oleh orang lain atau milik orang lain gitu. Jadi pada saat menyebar informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi. Lalu yang berikutnya itu yang terakhir, tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Ada baiknya kita harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi kita,
ya saat sedang menggunakan media sosial. Jangan kita terlalu mengumbar informasi pribadi kita, misalnya seperti mengenai nomor telepon atau alamat rumah kita. Nah, hal itu bisa saja membuat kontak lain dalam daftar kita gitu, akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada kita gitu. Baik, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa dalam menggunakan media sosial tentu harus sesuai dengan etika dan adab yang berlaku, serta perlunya peran aktif dari masyarakat dan orang tua ketika anak menggunakan media sosial. Perlunya pengawasan dari orang tua dan masyarakat agar si peserta didik dapat lebih terarah. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.